Shalom semuanya, bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial menyajikan video kesaksian dan apologet Kristen yang pasti bersumber dari data-data yang valid sesuai materi yang dibahas. Baik, kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang diberi judul Ya, selamat malam, Nebi. Mohon maaf, saudaraku lagi sakit kah atau bagaimana? Ya, lagi sakit, Mbak. Lagi sakit? Iya, Sakit apa? sakit perasaan. Oh, alah, sakit perasaan. Iya. Oh, ya udah, bisa duduk dulu. Silakan, saudaraku, ada yang mau ditanya? Yesus itu anjing ya? Agamamu apa, bro? Muslim? Apakah agamamu mengajarkan seperti itu? Iya. Oh iya, Iya. agamamu mengajarkan untuk merendahkan agama lain gitu, Tuhan orang lain. Iya. Aduh, kasihan banget. Ya udahlah kalau begitu, kalau itu ajaran dari agamamu, mohon maaf nggak diterima yang seperti ini di sini ya. Kasihan banget. Dia bilang pula iya kata. Baik, untuk mengetahui apa yang dibahas sesuai dengan judul video, mari kita simak video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan pesan Anda ataupun komentar Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan Anda pada banyak hal yang selama ini Anda belum ketahui. Kiranya Anda bahagia selalu bersama semua yang Anda cintai. God bless you. Bye. Ya, silakan saudaraku, ada yang mau ditanya? Iya, begini Mbak Megana. Menurut Mbak Megana, Yesus itu siapa? Bukan menurut saya ya. Berdasarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, pencipta langit dan bumi. Dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia ya. Yesaya 44 ayat 6, Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Dialah Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Dan saya percaya apa yang telah tertulis dalam Alkitab. Saya imani, saya yakini, saya cinta Tuhan Yesus, saya muliakan, saya masyurkan namanya. Dan Tuhan Yesus Kristus melakukan perbuatan yang ajaib di dalam hidupku. Nah, seperti saudaraku. Yesus itu di kayu salib, dia ngapain di situ? Tuhan Yesus Kristus di kayu salib itu dia disalibkan karena dia mau memberikan pengampunan atau mencurahkan darahnya bagi kita supaya kita selamat, saudaraku. Jadi darah Kristus itu berkuasa. Nah, begini saudaraku ya. Itu aja. Ya bentar, Gimana? saya kasih tahu sama saudaraku. Manusia kalau mati, itu darah kita itu berteriak dari dalam tanah. Karena apa? Karena kita punya roh dan jiwa. Jadi kalau kita mati itu kita masih hidup. Apa yang hidup? Roh dan jiwa kita. Nah, jadi roh dan jiwa kita ini akan berteriak untuk meminta kehidupan yang kekal. Sebab kita kan tidak mau selamanya mati kekal dalam dosa kita di debu tanah ya. Nah, kalau Kristus ketika dia mati, darahnya itu juga berteriak. Tapi apakah berteriak meminta hidup yang kekal? Tidak. Nah, oke, saya baca dulu ya ayat firman Tuhan di Ibrani. Ibrani 12 ayat 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Di sini artinya lebih kuat bukan kuat berteriak gitu kan. Artinya darahnya Tuhan Yesus itu sangat berkuasa, sangat baik, sangat ajaib. Karena darah Kristus yang berteriak itu, yang berbicara itu malah membuka
pintu kerajaan maut sehingga menyelamatkan manusia-manusia yang telah mati dan membebaskan tawanan-tawanan yang telah mati itu sehingga mereka bangkit. Sebab apa? Darah Kristus ini kan suci, berkuasa dan mulia, sehingga bisa membawa manusia-manusia yang telah mati sehingga mereka bangkit. Dan Tuhan juga bangkit ya. Setelah Tuhan bangkit, mereka pun bangkit. Makanya di Matius 27 ayat 50 sampai 53, waktu Tuhan Yesus mati dan dia bangkit, kuburan-kuburan banyak yang terbuka. Setelah Tuhan Yesus bangkit, mereka pun ikut bangkit. Karena Tuhan Yesus telah menyucikan mereka, mengampuni mereka dengan darahnya yang kudus tadi. Nah, kenapa darah Habel nggak bisa mengampuni? Karena darah Habel itu darah berdosa ya. Artinya dia keturunan Adam yang sudah ada benih dosa. Kenapa darah manusia, mau darah nabi itu kalau mati nggak bisa membuat dia bangkit atau malah menghidupkan orang lain? Karena manusia berdosa. Tetapi darah Kristus itu bisa membangkitkan orang lain karena darah Kristus itu suci, mulia, agung, berkuasa. Nah, itulah kenapa Tuhan menyatakan di Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, tanpa darah Kristus, saudaraku, kita nggak akan bisa masuk surga. Dosa seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Kenapa harus ada dosa? Manusia kan berdosa, saudaraku. Emang ada yang suci? Dosanya dari mana? Dosa yang telah diturunkan Adam kepada manusia. Makanya manusia ada yang mencuri, ada yang berbohong, ada yang menipu. Itu dari mana dosa itu? Iya, saya tanya, dosa dari mana? Makasih semuanya. Mbak Mikana, dosa dari Adam itu apa? Dia berdosa. Gimana? Ya, silakan Mas Jack. Aku mau ngambil air minum dulu. Adam itu berdosa. Kurang keras suara Mas Ragil. Sebab apa Adam itu berdosa? Ya karena kan dia sudah melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Untuk jangan makan buah itu. Semua buah boleh kamu makan, kecuali buah yang ini nggak boleh dimakan. Gitu. Akhirnya dia melanggar apa yang Tuhan sudah tentukan. Gitu ya. Oke, Mas Ragil nggak apa-apa. Sama-sama ini aja. Sama-sama cari tahu ya. Contohnya begini. Kadang-kadang anak kecil itu nggak perlu diajarin berbohong. Tapi dia bisa berbohong. Kadang-kadang anak kecil itu nggak diajarin mencuri. Kok tiba-tiba dia bisa mencuri? Gitu. Nah itu adalah dimana karena di dalam tubuh manusia itu sudah mengandung benih akar dosa dari atas itu. Tapi Mas Ragil setuju ya, Mas Ragil ya, kalau saya ngomong tadi ya. Sekarang begini Bang, yang saya pertanyakan ini. Oke. Kenapa Adam itu bisa makan itu? Apakah ada yang menggoda atau menyuruh untuk makan buah itu sampai dia sampai Adam itu melanggar perintah dari Tuhan? Kalau di Alkitab yang kita baca di Perjanjian Lama itu dia digoda sama ular. Ular itu gambarannya iblis gitu ya, supaya dia melanggar itu gitu. Ada ayatnya itu. Oh jadi Lalu iblis atau ular itu yang menggoda Adam? Iblis, ular itu melambangkan daripada pekerjaan iblis. Simbolik gitu. Simbolik gimana? Iya, itu ular itu gambaran iblis itu. Bukan berarti kita kalau ketemu ular di jalan itu iblis, bukan. Itu maksudnya. Itu cuma gambaran aja, Mas Ragil ya. Oke, sudah jelas ya. Rahil Fahwas. Udah, ada lagi yang kurang dipahami, saudaraku? Bentar dulu, ini kan belum selesai, Mbak Mikana. Yang mana lagi? Ini kan masih ada pembahasan tentang ular ini. Tadi ular itu kan lambang dari iblis. Enggak, Mas Ragil maksudnya gini, bertanyanya agak cepat dikit karena yang antri banyak sekali. Iya, begitu saudaraku, gantian dulu sama lainnya. Mulai dengan baik bukan, ya. Oke. Cukup Mas Ragil? Cukup ya. Oke, saudaraku ya. Makasih. Tuhan Yesus mengasihimu dan memberkatimu, saudaraku. Tepuk tangan buat Ragil yang cakep dan manis. Ya, selamat malam Busman.
Selamat malam. Bisa buka kamera saudaraku? Mic-nya jangan di hidung, agak di bawah. Napasnya kencang itu. Mau nanya nih, Ya silakan. Yesus itu kan Tuhan tuh. Kalau misalnya dia Tuhan, kok bisa dihukum juga gitu? Nah, masa Tuhan mau menghukum Tuhan gitu? Ya, jadi gini saudaraku ya. Ketika Tuhan sudah datang ke dunia menjadi manusia, memang dia dihukum mati ya. Nah, apakah Tuhan Yesus bisa menghindari hukuman itu? Bisa banget. Bahkan sebelum Tuhan Yesus Kristus dia disalib, dia sudah sering mau dibunuh. Tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus menghilang loh di tengah-tengah keramaian. Kenapa dia bisa menghilang tiba-tiba? Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, dia bisa menghilang loh. Ya, ajaib sekali, luar biasa. Nah, seperti saya baca ya, saya kasih dalil dulu ya. Kita kan nggak boleh ngomong tanpa dalil ya, tanpa data. Menghilang di tengah Kerumunan. ya. Ya. Yohanes 5 ayat 13. Yohanes 8 ayat 59 ya. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang. Wow, haleluya. Jadi gini, waktu Tuhan kan menyatakan ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, itu maksudnya Tuhan sedang menyatakan, ya akulah Allah itu sendiri. Lalu apa reaksi orang Yahudi? Yohanes 8 ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang. Tiba-tiba menghilang dia. Mau dilempari pakai batu, mau dirajam pakai batu sampai mati gitu, tiba-tiba Tuhan menghilang. Nah, tetapi pada saat Tuhan dihukum salib, kenapa Tuhan nggak menghilang? Kenapa Tuhan tidak menghindar? Karena memang Tuhan juga ya taat sampai mati, artinya dia datang ke dunia memang untuk disalib. Karena sudah dinubuatkan di perjanjian lama bahwa Mesias matinya tersalib. Cara kita mendapatkan pengampunan itu adalah melalui penumpahan darah Mesias di atas kayu salib. Jadi kalau Tuhan Yesus menghindar dari penyaliban itu, dia menghilang seperti yang dilakukan sebelumnya ketika mau dilempari batu. Wah, yang rugi siapa? Kita. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus tidak disalib, mati dan bangkit, gak akan ada kebangkitan. Gak akan ada pengampunan. Darah siapa yang bisa mengampuni kita? Darah siapa yang bisa tertumpah untuk kita? Sebab manusia untuk mendapatkan pengampunan harus melalui penumpahan darah. Itulah kenapa di perjanjian lama, di hukum Taurat, selalu ada penumpahan darah domba. Darah domba itu disembelih, ditumpahkan, lalu dipercik bait suci. Itu tipologi gambaran tentang Mesias yang akan memberikan darahnya bagi kita. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak memberikan darahnya, pengorbanannya di atas kayu salib, gak akan ada pengampunan, kita gak akan bisa masuk surga, selamanya kita akan mati di dalam dunia kematian itu, di alam maut. Nah, tapi Tuhan kan tahu dia akan bangkit pada yang ketiga. Makanya dia taat sampai mati. Dia juga mengatakan sama perempuan Yerusalem yang menangisi Tuhan Yesus, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Ya, ketika firman Tuhan tertulis di mana di Lukas 8 ayat 52, semua orang menangis dan meratapi. Lukas 23 ayat 27 ya. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Tetapi Tuhan menyatakan apa? Jangan tangisi aku, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Karena Tuhan tahu dia akan bangkit dari kematian. Begitu saudaraku ya. Kemana dia? Udah turun? Hilang. Oke lah, saya rasa mungkin dia udah mengerti ya. Terima kasih saudaraku. Kan Yesus menghilang, dia menghilang juga bukan? Yesus kan menghilang. Dia bukan menghilang itu bang, dia memang turun. Dia kan nggak bisa menghilang. Mana ada manusia seperti Tuhan Yesus tiba-tiba menghilang, nggak akan ada. Tuhan Yesus seringkali menghilang di tengah keramaian, di tengah ketika dia mau dilempari batu, Tuhan Yesus tiba-tiba menghilang karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, selamat malam Midun. Ya, selamat malam Kak. Ya, silakan saudaraku, ada yang mau ditanya atau bisa buka kamera dulu. Ini terbuka kamera ya. Ya. Oke, maaf Kak ya kalau pakaiannya nggak sopan. Ya, nggak apa-apa saudaraku, silakan. Ini Kak, saya mau bertanya.
Jadi kan, apakah sifat Yesus itu sama dengan manusia? Seharusnya kita yang harus sama sifatnya dengan Tuhan Yesus. Kalau manusia itu kan sifatnya suka ingkar janji, suka berdusta, suka berbohong, ya. Kalau Tuhan Yesus Kristus, dia setia kepada hukumnya, setia kepada janjinya, dia maha suci, maha kudus, maha mulia, maha agung, maha kuasa. Nah, kalau kita kan nggak mempunyai sifat seperti itu. Kita suka ingkar janji. Kita Iya. suka berdusta, kita suka melakukan dosa. Kalau Tuhan Yesus sifatnya nggak seperti itu, saudaraku. Makanya kenapa kita disebut Kristen, supaya kita berperilaku, berkarakter seperti Tuhan Yesus. Jadi sifat kita itu harus meniru Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah maha baik, maha kasih, maha cinta, maha mulia, maha kudus, maha suci. Makanya terus menyatakan, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah Bapa yang sempurna, jadi kita harus sempurna sama seperti dia. Nah, tapi kita nggak bisa sempurna dengan kekuatan kita sendiri. Harus dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, mintalah kuasa Roh Kudus untuk selalu menolong kita, menopang kita untuk melakukan kebaikan. Karena tanpa Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan kebaikan dan kekudusan. Apa gitu, saudaraku? Nah, ada lagi nih Kak. Ya, apa itu? Kan kalau nggak salah kata kakak tadi, ini kalau nggak salah ya, itu kalau kata kakak, kalau misalkan kita Kristen, kita sudah pasti masuk surga kan? Itu apakah kita ntar bakal nyicipin neraka juga atau enggak? Oh, enggak lah, saudaraku, enggak akan nyicipin neraka kita. Oh, Mas Ya, silakan Wildan, Bang Jack. kan Mas bilang Kristen pasti masuk surga, ya kan? iya. Tidak semua Kristen masuk surga. Yang percaya kepada Tuhan Yesus itu pasti masuk surga. Karena orang Kristen, walaupun status KTP tulisannya Kristen agamanya, tapi kalau dia nggak punya hati yang percaya, dia nggak bisa masuk surga. Oh, Nah, makanya harus Masuk Bang benar-benar Jack itu percaya. dirinya itu harus Kristen. harus Iya. yakin gitu ya kalau Iya. Yesus. Nah, Gitu. Katanya Kristen tapi kelakuannya nggak bener terus, nakal terus, nggak tobat-tobat, tobat. Kristen abal-abal itu. Iya, itu Betul. bukan kisah beneran. Tema kata gitu ya, paham ya? Presiden ya. Oke. tapi gimana kalau misalkan gini ya, saya mempercayai Tuhan saya Yesus. Saya tuh percaya banget sama Tuhan saya itu Yesus. Tapi saya masih melakukan dosa gitu. Itu apakah saya bakal nyicipin neraka juga atau enggak? Oke, saya jawab. Nah, orang kalau benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya itu harusnya lahir baru. Dia berubah. Dulunya nggak baik, jadi baik. Dulunya nggak benar, jadi benar. Dulunya mencuri, nggak mencuri lagi. Kalaupun jatuh dalam dosa, dia cepat-cepat sadar. Balik lagi. Itu maksudnya. Tapi kalau katanya orang percaya, udah dibaptis, percaya Tuhan Yesus, tapi dia terus berbuat dosa, nggak berhenti terus. Itu jangan-jangan bukan orang percaya. Paham maksudnya? Iya, paham. Ngerti ya? Makanya, kan Alkitab bilang gini, dari buahnya kamu tahu pohonnya. Artinya apa? Kalau kamu benar-benar berbuahnya baik, itu pasti pohonnya itu Tuhan Yesus. Pohon kehidupan itu. Tapi kalau kamu buahnya nggak baik, jangan-jangan nggak percaya. Paham maksudnya? Paham, Pak. Oke, good. Mantap. Oke. Ini Oke, jadi gini saudaraku, saya tambahin ya. Iya. Kalau kita orang yang percaya Tuhan sungguh-sungguh, baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, kita melakukan dosa sekecil apapun kita nggak bisa. Pasti ditegur Roh Kudus. Nah, contohnya nih, kita sudah baca Alkitab, sudah berdoa setiap hari. Ketika kita baca firman, dosa yang kita lakukan itu akan menegur kita secara langsung dengan firmannya yang kita baca. Sehingga untuk besok kita nggak ngulangi lagi. Contohnya, ya kan, saya itu contohnya suka mabuk gitu kan. Terus saya baca firman. Nanti ketika saya baca firman Tuhan, janganlah engkau mabuk, janganlah engkau begini gitu. Saya tertegur nih. Oh iya ya, ternyata aku nggak bisa mabuk. Akhirnya besok-besok aku nggak mabuk lagi. Makanya aku bertobat sungguh-sungguh. Nah, itulah orang Kristen, saudaraku. Karena kalau untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita, harus ditunjukkan melalui perbuatan. Nggak bisa hanya dengan ucapan, oh aku percaya Tuhan, tapi setiap hari dia mencuri. Itu artinya nggak percaya. Tapi kalau kita orang percaya kan pasti kita baca Alkitab, berdoa. Jadi untuk melakukan dosa atau mencuri lagi, kita nggak akan bisa. Kita akan
segan gitu. Aku kan anak Tuhan Yesus, aku nggak boleh melakukan itu gitu loh. Jadi orang Kristen pasti seperti itu, yang sungguh-sungguh ya dalam Tuhan Yesus. Artinya Nah, gini, saya tambahin dikit ya. silakan. Orang Kristen itu bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak bisa hidup di dalam dosa. Paham nggak maksudnya? Waktu percaya Tuhan Yesus nggak langsung sempurna, nggak ada. Dia bisa jatuh dalam dosa, tetapi dia tidak akan betah hidup di dalam dosa. Itu orang Kristen sejati. Oh, iya paham. Ya, adikku ya. Oke. Jadi dari ke hari dia akan bertobat sungguh-sungguh dan hidup seperti yang diinginkan Tuhan Yesus. Makanya kita harus berdoa dan baca Alkitab. Karena iman itu harus disirami, dipupuk dengan pembacaan firman, mendengarkan lagu pujian, mendengarkan khotbah, dan memuji memuliakan Tuhan Yesus. Nggak bisa kita diam. Justru orang Kristen itu harus banyak menyembah, bukan diam. Kalau dia hanya sekali seminggu ke gereja, berdoanya sekali seminggu, itu bukan Kristen, itu Kristen abal-abal. Ya seperti itu saudaraku. Jadi kalau kita mengalami Tuhan itu memang kita akan hidup benar. Karena untuk melakukan dosa itu kita nggak akan bisa tinggal di dalam dosa seperti kata Bang Jack. Kita mungkin bisa jatuh dalam dosa, tapi untuk hidup dalam dosa kita nggak bisa. Nggak akan tahan kita. Kita akan ditegur. Wah, aku nggak bisa melakukan ini. Kayaknya nggak bisa gitu loh. Jadi harus hidup benar-benar taat dan setia gitu. Kamu sebenarnya ganteng kali ya. Tuh rambutnya digini dikit coba. Ada. Itu gaya dia kali ya. Kamu terinspirasi sama Andika, kamu kangen band kali ya? Kak, biasanya live-nya jam berapa? Soalnya tadi tuh banyak yang pengen ditanya. Cuman gara-gara udah malam gitu kan, jadi ngantuk sekarang ini, lupa apa yang mau ditanyain. Ya kamu follow aku dong. Jadi ketika aku live kan ada notifikasi masuk. Iya, jadi biasanya saya tuh live itu jam 9, jam 8, nggak tentu sih. Ya, kadang-kadang kalau nggak ada kegiatan, saya kadang live-nya mulai jam 7 atau jam 8. Kayak tadi karena ada ibadah, saya live-nya mulai jam 10. Jadi nggak tentu saudaraku. Nanti lain kali bisalah nanti bisa kirimkan permintaan kalau saya cepat live-nya ya. Iya. Oke. Makasih ya saudaraku Midun udah bertanya. Tuhan Kristus Allah yang Maha Besar memberkatimu dan mengasihimu saudaraku. Tepuk tangan buat Midun yang cakep dan manis.